ekonomi yaitu Joseph Dorman, risk management ini merupakan suatu proses logis yang diadopsi oleh perusahaan yang tentunya ini memahami exposure dalam kerugian. Tapi kalau itu kan memang teori. Karena kita ada praktisinya langsung, kita langsung saja ke praktisinya. Sebenarnya Pak, risk management yang harus diadopsi perusahaan itu seperti apa sih Pak? Ya, seperti sederhananya, seperti contohnya ya. Di awal tahun kita lihat ada gempa bumi besar di Jepang, ya kan? Jepang itu saya paling suka dengan Jepang, kenapa? Karena budaya risiko orang Jepang itu sangat baik. Istilahnya dalam hidup mereka selalu sedia payung sebelum hujan jadinya. Jadi kalau di musim hujan ini orang Jepang itu selalu bawa payung, ya kan? Karena dia harus prepare ya apa-apa jadi cuaca buruk atau bagaimana. Nah, kita balik lagi ke gempa bumi Jepang itu, di mana karena Jepang itu negaranya sering gempa kan, otomatis kan rakyatnya udah punya antisipasi, ya kan, antisipasi. Jadi pada saat gempa bumi Jepang itu, BMKG-nya Jepang itu bisa link ke smartphone-nya orang-orang Jepang. Jadi bisa memberikan early warning bahwa terjadi gempa dan mereka bisa melakukan proteksi diri gitu, perlindungan diri gitu. Jadi menarik sekali. Jadi kalau risk management ini adalah suatu praktek kehidupan sehari-hari, bagaimana kita sedia payung sebelum hujan intinya. Menarik ya. Jadi memang kalau misalkan kita melihat risk management itu kan memang cenderung ke finance. Ternyata bisa diadopsi di lini kehidupan sehari-hari. Contohnya yang paling simple lagi Pak yang bisa dijadikan contoh tuh apa ya Pak ya? Jadi risk management itu bukan hanya untuk level eksekutif aja, untuk bagian finance ya. Ada juga risk management misalkan untuk di sorry to share, untuk di level bawah, contohnya seperti office boy, office girl, ya kan, itu harus punya risk management yang baik. Kalau misalkan mereka untuk mengepel lantainya terlalu basah, otomatis kan akan membuat orang jadi slip gitu kan. Terus kemudian kalau driver kalau mereka harus punya risk management baik, bagaimana mereka harus setiap hari bisa mengecek mesin, mengecek ban mobil, ya kan. Itu supaya menghindari suatu accident ke depannya. Walaupun simple, kecil, tapi itu bisa menjadi exposure untuk kerugian perusahaan. Begitu ya. Di bagian legal juga begitu. Kalau di bagian legal, kalau bagian legalnya lupa memperpanjang dokumen merek, ya kan, otomatis kan mereknya jadi off, jadi mereknya jadi nggak bisa berlaku lagi gitu. Terus ada dokumen-dokumen legal itu mereka harus punya risk management baik untuk melakukan perpanjangan dokumen legal gitu. Menarik sekali. Jadi bukan hanya untuk keuangan, bukan hanya untuk operasional, juga bisa juga untuk marketing. Ya kan? Marketing, kalau di marketing kan ada risiko persaingan usaha, terus kemudian